Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maritim. Selamat datang kembali di saluran pembelajaran maritim ini. Ruang edukasi untuk Anda, para pelajar, pelaut, akademisi, dan insan profesional di dunia pelayaran. Pada video kali ini, kita akan mengulas secara mendalam SOLAS bab 1, ketentuan umum yang merupakan fondasi utama dari seluruh isi Konvensi SOLAS 1974. Mari kita mulai dengan pemahaman yang kuat tentang struktur dan peran bab 1 dalam menjaga keselamatan jiwa di laut. Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa di Laut atau yang kita sebut dengan SOLAS 1974 pada bab 1 yang berisi ketentuan umum menjadi landasan dari seluruh struktur keselamatan dalam konvensi ini. Bab ini tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar keselamatan, tetapi juga mengatur tentang pengawasan teknis, penerbitan sertifikat secara resmi, serta mekanisme verifikasi kesepakatan kepatuhan kapal terhadap peraturan. Dengan cakupan global, ketentuan dalam bab 1 ini berlaku untuk semua negara penanda tanganan SOLAS dan memiliki esensi teknis hukum secara operasional yang luas bagi seluruh pelayaran. Dapat kita lihat struktur dan isi pada bab 1 SOLAS. Di ketentuan umum itu mendefinisikan istilah-istilah penting seperti administrasi kapal kargo, kapal penumpang untuk membedakan jenis kapal dalam mengaplikasikan peraturan teknis dan operasional. Pada bagian survei dan sertifikasi itu mengatur tentang jenis survei kapal dan sertifikat yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Pada bagian penegakan dan penetapan yang menjelaskan mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan termasuk tanggung jawab negara bendera dan negara pelabuhan. Pada jenis-jenis survei kapal, kita mengenal survei awal. Survei ini dilakukan sebelum kapal dioperasikan atau saat pertama kali dibangun, fokus pada struktur, perlengkapan, dan sistem keselamatan. Pada survei berkala dilakukan secara berkala sesuai waktu yang ditentukan, misalnya setiap bulan atau 5 tahun. Itu tergantung jenis untuk memastikan sistem keselamatan kapal tetap berfungsi. Pada survei menengah itu dilakukan di antara survei berkala untuk memeriksa bagian tertentu dari perlengkapan keselamatan. Sementara pada survei tambahan itu dilakukan ketika kapal mengalami kerusakan besar, kecelakaan, atau modifikasi kapal signifikan yang
berpotensi mengubah sistem keselamatan. Selanjutnya pada sertifikat kapal, kita kenal sertifikat keselamatan kapal penumpang. Untuk sertifikat ini untuk kapal penumpang internasional berlaku tidak lebih dari 12 bulan. Selanjutnya sertifikat keselamatan konstruksi kapal kargo. Untuk kapal barang itu berukuran 50 GT ke atas dan menunjukkan bahwa struktur dan peralatan sesuai dengan standar. Dan untuk sertifikat peralatan keselamatan kapal kargo itu menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan mengenai alat penyelamat, alat pemadam kebakaran, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Untuk sertifikat radio keselamatan kapal kargo itu menyatakan bahwa sistem komunikasi radio kapal itu harus sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya tanggung jawab negara bendera. Satu, pengawasan kepatuhan. Jadi memastikan pada bagian ini itu memastikan kapal memenuhi ketentuan SOLAS. Kemudian untuk penerbitan sertifikat itu mengeluarkan sertifikat keselamatan. Untuk pelaksana investigasi akan melaksanakan inspeksi dan survei sesuai dengan ketentuan. Negara bendera memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa kapal yang mengibarkan benderanya itu memenuhi semua ketentuan di dalam SOLAS, mencangkup pelaksanaan inspeksi, survei yang komprehensif, penertiban sertifikat keselamatan yang sah, serta pengawasan berkelanjutan terhadap kepatuhan kapal. Tanggung jawab ini merupakan bagian penting dari sistem keselamatan maritim global, di mana setiap negara bendera berperan sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah kesalahan di laut. Peran negara pelabuhan. Jadi negara pelabuhan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan berkala kapal asing untuk masuk ke pelabuhan mereka. Jika ditemukan pelanggaran serius terhadap ketentuan SOLAS, negara pelabuhan dapat menahan kapal atau memerintahkan perbaikan sebelum kapal diizinkan berlayar kembali. Jadi sistem port state control itu menjadi lapisan pengawas. Sistem port state control ini menjadi lapisan pengawasan tambahan yang penting dalam menjamin keselamatan pelayaran internasional dan melengkapi tanggung jawab negara bendera. Pada validasi dan pengakuan sertifikat. Jadi sertifikat keselamatan itu berlaku selama jangka waktu tertentu. Umumnya itu 5 tahun untuk kapal barang, namun tetap memerlukan pengawasan tahunan atau menengah sebagai syarat untuk mempertahankan aktivitasnya. SOLAS mengatur bahwa sertifikat itu dikeluarkan oleh satu negara penandatangan harus diakui oleh negara penandatangan lainnya. Jadi negara bendera harus dapat mendelegasikan tugas pengawasan dan sertifikat kepada lembaga yang diakui seperti masyarakat seperti kelas ABS, DMP,
LB dan yang lainnya itu tetap bertanggung jawab akhir atas pelaksanaan SOLAS. Jadi penerapan praktis di kapal itu tanggung jawab nahkoda, ya. Jadi nahkoda dan awak kapal itu bertanggung jawab terhadap keaslian dan pembelakuan daripada SOLAS dan memastikan pemeliharaan alat keselamatan sesuai dengan jadwal. Kemudian dalam konteks pendidikan pelayaran, bab 1 SOLAS ini menjadi materi penting dalam kurikulum PLAUD karena mencerminkan hubungan antara teori hukum maritim dan praktis keselamatan kapal. Mahasiswa pelayaran itu perlu memahami proses survei, membaca sertifikat kapal, dan bagaimana prosedur ini mempengaruhi keselamatan secara langsung. Yang terakhir, implementasi keselamatan pada bab SOLAS ini bukan hanya sekumpulan aturan administratif yang menjamin keselamatan di laut melalui pengaturan menyeluruh, sertifikat yang sah, pengawasan oleh negara. Tapi konvensi ini membentuk sistem keselamatan yang dapat diandalkan oleh seluruh negara dan pelaku industri maritim. Demikianlah penjelasan kita mengenai bab 1 Konvensi SOLAS 1974 yang berisi ketentuan sebagai pijakan utama dalam keselamatan pelayaran secara global. Pahami bahwa setiap pasal dalam bab ini dirancang untuk memastikan semua negara anggota IMO itu memiliki tanggung jawab dan standar yang sama dalam menjaga keselamatan di laut. Bila Anda ingin membahas pasal-pasal tertentu lebih detail atau ingin mengetahui penerapan di atas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak pelaut dan profesionalis maritim yang memperoleh manfaat dari konten ini. Terus tingkatkan kompetensi, hormati regulasi, dan jadilah pelaut yang menjunjung tinggi keselamatan dan profesionalisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran maritim selanjutnya. Salam maritim.